Shalom, puji Tuhan, pada siang hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Mari saya undang saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian, berkat kemurahan-Mu.
Yesus, terima kasih Bapa pada siang hari ini Tuhan. Kami Tuhan ingin beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan pemain musik, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati juga Tuhan sebentar hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, berikanlah kami semua damai sejahtera, sukacita Tuhan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami serahkan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Mari kita mau angkat pujian Anggur Baru Tercurah. Masih ada semangatnya saudara? Saya masih mengajak saudara untuk tetap bangkit berdiri. Kita masih memuji Tuhan. Mari kita mau angkat api Pantekosta Kupunya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala.
Puji Tuhan, siang hari ini kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa di surga yang baik, pada siang hari ini kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih kami buat kehadiran-Mu melalui pujian yang telah kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di rumah ini, Engkau sudah hadir di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja luar biasa ya Tuhan melalui pujian yang sudah dinaikkan, dan kami percaya sebentar Engkau akan memberkati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Hari ini adalah hari di mana Pantekosta Engkau curahkan ya Tuhan,
di mana Roh Kudus Engkau curahkan atas kehidupan kami umat-umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, dengan adanya hari Pantekosta Tuhan, dengan adanya hari di mana Roh Kudus tercurah di hari ke-50 setelah kebangkitan-Mu, setelah kebangkitan-Mu Tuhan, kami yakin Engkau bekerja luar biasa. Di hari-hari ini kuasa Roh Kudus juga ya Tuhan akan memampukan kami untuk menghadapi segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Yesus Engkau bekerja lebih lanjut dalam firman Tuhan sebentar yang akan diberitakan ya Tuhan. Kami yakin percaya Engkau juga bekerja, Engkau melawat kami, Engkau mengurapi kami melalui urapan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami siap untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam suasana perjumpaan yang tidak langsung yang sudah terjadi beberapa minggu ini. Saya percaya saudara tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan terberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini adalah tepat hari Pantekosta. Hari Pantekosta itu apa sih? Hari Pantekosta itu adalah hari Pantekosta, yaitu turunnya Roh Kudus, ya, urapan atau tercurahnya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, di mana janji ini telah Tuhan nyatakan kepada murid-murid Tuhan bahwa hari ke-10 nanti aku akan curahkan kuasaku, akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas kamu, sehingga kamu akan beroleh kuasa atas itu. Dan kami percaya, dan saya percaya Roh Kudus sudah terjadi, dan Roh Kudus sudah tercurah pada hari ini. Dan oleh sebab itu mari kita senantiasa menjaga apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, ya. Saudara yang terkasih, sebagaimana janji Tuhan, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, 5, dan 8, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4, 5 kita baca saja. Saya akan bacakan buat saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-4, 5, dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu adalah janji Bapa, ya, janji Yesus kepada murid-murid Tuhan pada saat itu. Dan ayat yang ke-8 demikian bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah janji yang diberikan Yesus kepada murid-murid Tuhan pada saat itu, sebelum dia terangkat naik ke surga. Dan pada siang hari ini ada beberapa hal kenapa Pantekosta harus dicurahkan, kenapa Roh Kudus harus tercurah, maksud saya, ya. Itu adalah sebagai tanda, ya, sebagai penanda perubahan. Ya, ada satu perubahan di dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus itu tercurah bagi kita. Ada satu rencana Allah yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Ada suatu rencana Allah yang benar-benar dahsyat dalam setiap kehidupan kita setelah Dia tinggalkan kita untuk naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Ada satu hal yang lebih lagi Tuhan kerjakan atas kehidupan manusia, ya.
Tuhan adalah Allah kita. Dia tidak pernah kehabisan akal untuk selalu menyertai manusia, meskipun tidak secara fisik seperti saat zaman itu, di mana Yesus ada selalu bersama-sama dengan murid-murid Tuhan. Dia melakukan banyak mujizat, dia melakukan banyak perkara, dia melakukan banyak hal ajaib yang Tuhan senantiasa berikan, yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan demonstrasikan kepada setiap orang pada saat itu. Lalu dengan cara apa ketika Yesus sudah naik ke surga, ya, maka dia janjikan Roh Kudus yang tercurah. Apakah Roh Kudus adalah bagian lain dari Yesus? Tidak, saudara, ya. Roh Kudus adalah pribadi dari Yesus dan Bapa itu sendiri. Artinya Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu satu. Kita tidak bisa pisah-pisahkan, ya. Kalau kita bicara tentang Bapa, berarti bicara tentang Yesus atau Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang Yesus, berarti kita bicara tentang Bapa, bicara juga tentang Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus, kita bicara tentang Bapa dan tentang Yesus. Artinya apa? Ketiganya itu satu, ya. Untuk mengumpamakan kesatuan ini, ya, saya pernah bercakap-cakap sama seorang yang tidak mengenal Tuhan. Dia pernah bertanya kepada saya, kalau saya lihat ini Bapak sepertinya pendeta. Lalu saya bilang, padahal dia belum kenal saya, ya, dia tidak tahu siapa saya. Saya katakan, saya bukan pendeta, Pak, ya, tapi puji Tuhan, saya dipercayakan untuk melayani Tuhan. Oh, berarti sama dengan seperti pendeta dong kalau gitu. Ya, boleh diidentikan seperti itu. Nah, ini saya mau tanya, Pak, ini sebab saya sudah tanya kepada beberapa orang Kristen dan juga kepada beberapa pendeta yang jawabannya saya belum mantap, Pak. Apa perbedaan antara Allah, ya, antara Isa dan antara Roh Kudus itu? Ya, katanya mereka itu satu, tapi kan mereka ada tiga. Nah, di dalam agama kami, Allah itu adalah Esa dan dia adalah satu. Tapi kenapa di agama Bapak tiga disebut satu? Pak, saya katakan begini, saya jawab, saya berdoa sementara sebelum menjawab, Tuhan beri saya hikmat untuk menjawab pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan yang sepertinya sepele, pertanyaan yang sepertinya biasa-biasa saja, tapi ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Lalu saya jawab, Bapak pernah menyuruh anak Bapak atau siapapun untuk membuatkan kopi, Pak? Atau membuatkan teh? Oh, pernah. Oke, kalau pernah, di dalam kopi itu ada berapa unsur, Pak? Ada 3, Mas. Ya, apa saja itu, Pak? Kopi itu sendiri, gula, dan air. Nah, oke. Waktu Bapak menyebutkan kopi, apakah Bapak langsung bilang kepada, Nak, tolong buatkan Bapak kopi, air, dan gula? Apa seperti itu yang Bapak sebutkan? Tidak. Lalu, ya, saya hanya menyebut buatkan kopi. Tapi yang keluar adalah air, kopi, dan gula itu. Nah, sama dengan Yesus Kristus seperti itu, Pak. Dia hanya disebut Yesus saja boleh, dia hanya disebut Allah saja boleh, dia hanya disebut Roh Kudus saja boleh, tapi sebenarnya dia satu kesatuan, ya. Nah, seperti halnya kopi tadi, Bapak menyebut kopi tapi yang keluar air, gula, dan kopi. Tidak usah Bapak menyebut ketiga-tiganya dari unsur itu, betul? Benar, Pak. Nah, itu saja kira-kira penjelasan yang bisa saya sampaikan secara sederhana kepada Bapak. Waduh, terima kasih, Pak. Bapak sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Seperti itu, Pak, ya, artinya Yesus dan Roh Kudus dan Allah itu betul, Pak, saya bilang. Nah, lalu setelah itu kita berpisah, kami berpisah, saudara. Nah, dengan penjelasan sederhana seperti itu, jadi mereka mengerti, saudara. Tidak usah dijelaskan secara teologis yang tinggi-tinggi, ya, secara teologi yang muluk-muluk, gak perlu, saudara, karena mereka nggak akan mengerti, ya. Yang memberikan kita mengerti tentang ketritunggalan Allah itu siapa?
Roh Kudus, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu perlunya perlunya Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada kita, ya. Itu yang pertama adalah untuk memeteraikan kita sebagai penerima janji-janji Allah, ya. Artinya Roh Kudus itu sebagai meterai, ya, diturunkan kepada kita itu sebagai meterai. Meterai itu artinya apa? Tanda sah bahwa kita itu adalah anak Allah. Meterai itu tanda sah bahwa kita itu adalah calon-calon surga. Tanda sah bahwa kita itu ada dalam keselamatan Yesus, ya. Bagaimana kalau orang tidak ada Roh Kudus? Roh Kudus itu pada saat kapan ada di kita, saudara? Roh Kudus itu ada pada kita, ada di manusia itu pada saat orang itu mengenal siapa Yesus, ya. Ketika dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan satu-satunya Tuhan, ya, di atas muka bumi di dunia ini, yang menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kita, ya, maka saat itu juga Roh Kudus itu ada, saudara, ya. Jadi Roh Kudus itu tidak harus ditandai dengan bahasa lidah atau bahasa-bahasa asing, ya, atau bahasa-bahasa roh. Cukup dengan kita mengenal Yesus saja, ya, kita mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan juru selamat, ya, dia adalah Allah, dia adalah Roh Kudus itu Roh Kudus berarti Roh Kudus sudah ada pada diri kita, ya, dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu memeteraikan kita, memeteraikan untuk menerima janji-janji Allah, ya. 2 Korintus 1 ayat 21, di sini dalam firman Tuhan dikatakan, 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya, puji Tuhan, ya. Di sini karena ada satu jaminan, ya. Allah memberikan satu janji Allah. Janji Allah itu antara adalah jaminan keselamatan bagi kita. Ya, itu makanya perlunya Roh Kudus, perlunya Allah memeteraikan Roh Kudus kepada kita, ya. Dan yang kedua, tadi sebagai penerima janji-janji Allah dan jaminan buat keselamatan bagi kita. Lalu yang kedua, untuk memeteraikan kita sebagai penerima keselamatan, ya. Tadi sudah saya singgung, tapi ini lebih jelasnya di dalam Efesus 4. Kita baca Efesus 4 ayat yang ke-30, ya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Nah, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, Roh Kudus memeteraikan kita untuk menerima keselamatan. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah roh yang penuh dengan kasih. Roh Kudus adalah roh yang menghibur. Roh Kudus adalah roh yang memberikan, yang menolong kita untuk membantu kita dalam hal berdoa. Roh Kudus juga memeteraikan kita untuk menerima segala keselamatan. Oleh sebab itu, kita jangan menyakiti Roh Kudus, saudara, ya. Roh Kudus memeteraikan kita sebagai pemilik keselamatan itu, ya, menjelang hari keselamatan. Artinya apa? Akhir-akhir ini adalah akhir zaman di mana kesulitan demi kesulitan sudah mulai terjadi, saudara, ya. Kesusahan demi kesusahan sudah mulai ada, sudah mulai muncul, ya.
menimpa kita anak-anak Tuhan dan menimpa manusia pada umumnya, tapi kita harus tahu apapun terjadi, itu Roh Kudus sudah memberitahukan kepada kita. Oleh sebab itu mari kita tahu bahwa Roh Kudus tercurah kepada kita. Hari Pantekosta itu tercurah. Hari Pantekosta itu ada untuk memeteraikan kita sebagai pemilik keselamatan. Ya. Dan yang ketiga, untuk memeteraikan kita sebagai penerima kuasa. Tadi saya sudah bacakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi, ya, yang demikian bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya hari Pantekosta itu tercurah supaya kita menerima kuasa, ya, menerima kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa jahat, mengusir roh-roh jahat, mengusir iblis, setan-setan yang ada, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit, yang timpang berjalan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, ya, bahkan diberikan kuasa untuk mempertobatkan orang, saudara, ya, seperti halnya Sakius, saudara, Sakius, ya, di mana dia diselamatkan oleh Tuhan dengan kehadiran Yesus ke rumahnya, ya. Demikian juga kita diberi kuasa untuk itu, diperkuasa untuk memberikan satu keselamatan kepada orang lain. Oleh sebab itu, saudara, mari kita jaga Roh Kudus ini. Dan tanda-tanda yang dimeteraikan oleh Roh Kudus itu apa, saudara? Tanda-tanda itu, ya. Tanda-tanda itu satu adalah berani menyaksikan Yesus, ya, kepada orang-orang yang perlu keselamatan atau kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan, ya. Kita harus berani menyaksikan. Sebagaimana saya pernah mendengar satu hamba Tuhan, ya, yang menyaksikan tentang bagaimana dia bersaksi kepada salah satu orang, ya. Dia berkata bahwa kalau kamu memang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, ikutin kata-kata saya. Letakkan tanganmu di atas Alkitab ini. Lalu orang itu meletakkan tangannya di atas Alkitab itu. Lalu dia berkata, saya ikutin kata-kata saya. Saya hari ini mengaku bahwa Yesus masih lancar, saudara, di situ, ya. Adalah Tuhan. Sampai di situ dia berhenti, saudara. Ya, orang ini tidak bisa mengikuti hamba Tuhan yang mengatakan bahwa saya hari ini mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya, sampai di situ masih lancar, Tuhan. Ketika kata-kata satu-satunya Tuhan akan diteruskan lagi dan Juru Selamat, tidak bisa melanjutkan, dipaksa, saudara, ayo terus katakan, ikutin saya. Lalu orang itu terjengkang ke belakang, saudara, ya. Oleh sebab itu, saudara, kalau tidak ada Roh Kudus, tidak bisa seorang pun mengatakan seperti ini, saudara, ya. Jangan dianggap kalau bicara atau kalau mengatakan seperti ini adalah hal yang enteng, saudara. Gampang kok ngomong, ya, meskipun dengan main-main, saudara. Aku mengaku Yesus Kristus adalah satu-satuan dan Juru Selamat. Kalau tidak ada Roh di situ, tidak bisa, saudara. Ya, hanya Roh Kudus yang memampukan, saudara. Coba kita lihat di dalam Matius 6 ayat 15 dan 17, ayat 15 sampai 17, ya, Matius 6. Ya, Matius 6. Ya, ini peneguhan, saudara, ya. Ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 6, betul, ya? Ya. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah kamu salah saudara ya. Bukan Matius mungkin ya. Waduh, saya salah catat saudara ya. Di sini yang mengatakan tentang bagaimana Petrus yang Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini ya. Sebentar saudara, saya salah catat ini rupanya ya. Oke ya, maaf. Di situ dikatakan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini ya. Simon, siapakah aku ini? Lalu jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah dan juru selamat dunia ya. Berbahagialah engkau karena bukan kamu yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga yang mengatakan itu kepadamu. Saudara, ini bukti bahwa yang bisa mengatakan itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan Bapa atau Roh Kudus. Oleh sebab itu tidak bisa sembarangan saudara kita mengatakan seperti itu ya. Oleh sebab itu pada kesempatan siang hari ini saya boleh tegaskan sekali lagi bahwa ada satu keselamatan, tanda daripada orang-orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, yaitu berani menyatakan Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berani bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran ya. Berani bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Dan ini adalah kepenuhan Roh Kudus, tanda-tanda orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus saudara. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13 saudara, dikatakan seperti ini ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, ada satu keberanian ya di depan mahkamah agama, bagaimana Petrus menyaksikan nama Yesus. Bahkan ayat sebelumnya dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ya, ini adalah iman Petrus saudara yang diberikan kepada kita semua pada saat ini ya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia siapa di sini? Huruf besar Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini merupakan satu hal yang luar biasa di depan mahkamah agama yang sedang mengadili Petrus dan Yohanes ya. Tapi mereka tetap ngotot saudara, mereka tetap mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, ada dua hal itu saudara. Jadi berani mengatakan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita. Dan yang kedua, berani bersaksi kepada siapapun juga yang belum mengenal kebenaran ya. Kemudian apa yang kita lakukan terhadap Roh Kudus ya? Apa yang kita lakukan terhadap Roh Kudus? Kalau kita bicara tentang apa yang harus kita perbuat terhadap Roh Kudus ya, kita harus melakukannya sama saudara, seperti kita memperlakukan Bapa, seperti kita memperlakukan Yesus ya. Demikian juga kita memperlakukan Roh Kudus. Kita senangkan hati Roh Kudus, kita bahagiakan hati Roh Kudus, kita sembah Roh Kudus, kita memuji Roh Kudus itu ya. Sebab hanya Roh Kudus saja, hanya Yesus Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya yang kita sembah, yang kita puji. Oleh sebab itu saudara, kita harus selalu taat setia kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri ya.
Coba kita, tadi saya sudah baca kalau nggak salah Roma 4 ayat 30. Kembali kita baca saudara. Jangan sekali-kali kita mendukakan roh Allah, karena ini adalah dosa yang tidak terampuni saudara, ya. Ayat yang ke Efesus 4 ya. Efesus 4 ayat yang ke 30 ya. Demikian firman Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan ya. Jangan kita mendukakan Roh Allah. Kalau kita mendukakan anak manusia, artinya ketika kita mendukakan Yesus masih ada pengampunan. Tapi kalau kita mendukakan Roh Kudus ya, tidak ada pengampunan saudara. Apa yang membedakan ini saudara? Kenapa kalau mendukakan anak Allah, mendukakan Yesus ya, ada pengampunan, tapi kalau mendukakan Roh Kudus tidak ada pengampunan? Karena kalau mendukakan Yesus ya, artinya ketika orang-orang pada saat itu atau teman-teman kita atau siapapun ya, mereka menyalibkan Yesus atau mereka menghina Yesus, mengejek Yesus ya, dengan kata-kata yang mereka mungkin tidak pahami, Yesus masih mengampuni dosa mereka ya. Tapi ketika kita mendukakan Roh, artinya bahwa ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan ya. Kalau orang yang belum mengenal Tuhan, tidak akan mungkin mereka tahu Roh Kudus, dia hanya taunya Yesus ya. Tapi ketika Roh Kudus ini kita dukakan, itu artinya bahwa ketika kita anak-anak Allah mendukakan Roh, tidak ada pengampunan buat kita sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, mari kita jangan dukakan Roh Kudus, kita senangkan Roh Kudus ya. Dan yang kedua ya, Roma 8 ayat 6 dan 8 ya. Roma 8 ayat 6 dan ayat yang ke-8 saudara. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera ya. Kemudian ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Jangan kita menduakan Roh Kudus ya. Di dalam Keluaran 20 ayat 3, dalam 10 hukum Taurat ya, 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Musa kepada Tuhan ya. Keluaran 20 ayat yang ke-3, demikian bunyi firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini artinya apa? Jangan ada Roh Kudus lain di hadapan kita, sebab Roh Kudus itu adalah Roh Kudus itu yang memimpin kita ya. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, Allah itu sendiri ya. Karena kalau kita tidak mengikuti Roh Kudus, artinya kita mengikuti daging saudara, dan daging Roh Kudus itu beda ya. Kalau kita mengikuti daging, maka jauh ya dengan kehendak roh. Kehendak roh itu adalah satu hal yang sangat luar biasa saudara ya. Nah, sebagai ayat yang terakhir saudara, mari kita baca Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 saudara ya. Sebagai ayat yang terakhir saudara ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan katakan ya. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri ya. Pemain musik juga saya persilakan untuk bersiap-siap ya. Roma 8 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan ya. Kita baca bersama-sama saudara. Roma 8 ayat ke-14 ya, demikian kata firman Tuhan. Saya hitung sampai hitungan ketiga, kita mulai 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Mari saudara, pencurahan Roh Kudus itu bukan merupakan suatu kebetulan, tapi itu merupakan satu rencana Allah yang dahsyat buat keselamatan setiap kita, anak-anaknya.
Oleh sebab itu kita jaga Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita. Mari kita pelihara Roh Allah, kita pelihara kuasa Allah itu dalam kehidupan kita, supaya menjadikan kita keselamatan. Kita adalah the true son of God, anak-anak Allah sejati. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Jangan ambil Roh-Mu Bapa di surga, Allah yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan pada siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya apa yang sudah Engkau beri Tuhan tidak akan Kau ambil lagi ya Tuhan. Oleh sebab itu menjadi doa kami pada siang hari ini, jangan Engkau ambil Roh-Mu dariku Tuhan. Karena Roh-Mu adalah penghiburku, karena Roh-Mu adalah pemimpinku, Roh-Mu adalah pembawa kebenaran-Mu Tuhan buat hidupku. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan Roh-Mu terpelihara terus dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pencurahan Roh Kudus yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Dan kami percaya ada satu rencana Tuhan yang akan Kau tunjukkan kepada setiap kami yang sudah menerima Roh-Mu Tuhan. Karena kami akan menerima kuasa, karena kami akan semakin berani bersaksi kepada
semua orang ya Tuhan, bahwa Engkaulah Yesus yang harus disembah. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang harus dipermuliakan namanya dari hari ke hari. Bapa di surga, biarlah senantiasa setiap pergumulan kami apapun ya Tuhan, ketika Roh-Mu ada dalam kehidupan kami, maka segalanya akan dapat terselesaikan, maka segalanya akan dapat. Oh Tuhan, Engkau angkat, Engkau tolong kami Tuhan. Kami percaya Yesus bahwa pergumulan kami adalah semakin membuat kami setia kepadamu, menunjukkan Tuhan betapa Engkau mengasihi kami Yesus. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, pada siang hari ini kuasa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan akan tetap tinggal dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau juga tinggal dalam pribadi kami. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu di dalam Tuhan Yesus Kristus itu tinggal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga menuntun kami untuk mengingatkan kami Tuhan akan jalan kebenaran-Mu. Ketika kami mulai menyimpang ke kiri atau ke kanan Tuhan, di situ Roh Kudus akan kembali mengingatkan supaya kami berjalan ke depan, fokus kepada Alkitab, kepada kebenaran firman-Mu, fokus kepada Yesus Kristus saja. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan berdoa dulu, ucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati kami lewat ibadah kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, biar kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kami. Jemaat Tuhan tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku, kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasihku, terimalah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pimpinan kuasa Allah Roh Kudus akan selalu menjadi bagian kami semua hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin.